Di episode sebelumnya, medan perang berubah menjadi kekacauan besar dengan berbagai bentuk pertempuran, mulai dari kelompok kultivator dan penyihir yang saling bekerja sama, hingga duel tingkat tinggi yang mempertaruhkan tubuh dan roh, sementara pusaka-pusaka aneh dan teknik rahasia saling beradu tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, Han Li menerobos keluar dari kubah darah dan segera menarik perhatian hingga dua guru besar Mulan mengejarnya, memaksanya bergerak cepat menyelamatkan kultivator Nescent Soul lain yang terkurung. Namun, rencananya terhenti ketika guru dewa keempat Mulan, Tianzong, muncul dan menghancurkan manik petirnya, memaksa Han Li berhadapan langsung dengan kultivator Nescent Soul tahap akhir. Situasi semakin genting ketika Tianzong memanggil dua binatang harimau langit dan memisahkan inkarnasi di luar tubuhnya untuk mengepung Han Li. Sementara di sisi lain, Nyonya Feng turun tangan menahan Tianzong dengan botol roh api. Terdesak namun tetap tenang, Han Li melepaskan kumbang pemakan emas dan berbagai pusaka pelindung, menyadari bahwa dirinya memang telah menjadi target utama para penyihir, dan bahwa pertempuran ini bukan lagi sekadar penyelamatan, melainkan pertarungan hidup dan mati yang akan menentukan arah keseluruhan perang. Sebelum cerita dimulai, luangkan sejenak untuk menenangkan diri. Pejamkan mata perlahan. Tarik nafas dan lepaskan semua hiruk-pikuk di sekitarmu. Biarkan suara ini membimbingmu menyusuri dunia kultivasi yang luas, di mana setiap langkah penuh bahaya, dan setiap keputusan menentukan hidup dan mati. Kini, dengarkan dengan seksama. Rasakan alur ceritanya, dan masuki perjalanan seorang fana yang mengambil kesempatan demi keabadian. Cerita dimulai sekarang. Wanita bermargale melemparkan lampu kuno ke udara, mulut kecilnya sedikit terbuka, dan seuntai api Nescent Soul berwarna putih menyembul keluar dari mulutnya, menyalakan lampu kuno tersebut. Wanita ini membentuk segel tangan menyerupai bunga teratai, dan suara mantra yang rendah serta samar perlahan terucap. Sekuntum teratai putih mekar di bawah tubuhnya, membuatnya tampak seperti peri dari langit yang berdiri anggun di atasnya. Suara mantra itu dipenuhi dengan aura purba yang tak terlukiskan. Lampu tembaga itu tiba-tiba bergetar, bayangan bermunculan silih berganti, dan 9 lampu kuno yang identik muncul dalam kilatan cahaya. Setelah berputar sejenak, lampu-lampu itu berbaris membentuk formasi segitiga dan berputar perlahan di udara. Jari lentik wanita bermargale menjentik ringan, 9 sinar mantra dengan warna berbeda melesat ke arah lampu-lampu kuno itu. Cahaya hijau bersinar terang dan 9 nyala api lampu terbang keluar secara bersamaan dari lampu-lampu tersebut, melayang ringan dan menyatu di tengah formasi, berubah menjadi bola api hijau seukuran kepala manusia. Dengan suara puff, wanita itu menyemburkan seteguk darah murni ke atas api hijau tersebut. Cahaya api itu seketika melonjak setinggi 1 kaki, menyilaukan mata. Sesaat kemudian terdengar pekikan jernih, dan seekor burung hijau seukuran 1 kaki muncul di dalam cahaya api. Burung ini memiliki tubuh yang ringan, bulu-bulu hijau panjang, dan sepasang mata merah menyala yang berkilauan seperti permata. Ternyata itu adalah seekor merak hijau yang sangat indah. Ia melihat sekeliling dengan angkuh, lalu matanya tertuju pada wanita bermargale di bawahnya. Ia sedikit memiringkan lehernya, dan dari paruh tajamnya terdengar bahasa purba dari zaman kuno. Wanita bermargale bersujud 3 kali dengan sangat hormat kepada burung ini, dan dari mulutnya keluar bahasa yang sama, lalu mereka mulai bercakap-cakap. Melihat ini, wajah pria tua kurus itu menunjukkan sedikit keseriusan. Wanita bermargale tiba-tiba menghentikan bahasa kuno di mulutnya. Kemudian tangannya yang halus membalik dan sebuah manik bulat berwarna merah muda yang tidak diketahui namanya muncul di tangannya. Aromanya sangat harum, entah apa benda itu. Begitu merak hijau melihat manik bulat ini, ia menunjukkan ekspresi gembira. Paruhnya terbuka dan seberkas cahaya hijau menyembur keluar dari mulutnya, langsung menyedot manik bulat itu ke dalam perutnya. Terdengar suara zila, cincin cahaya muncul di tubuh burung hijau itu.
Segera setelah itu, api hijau menyembur dari tubuhnya, mengubahnya menjadi seekor api raksasa. Setelah memekik tajam, burung ini membentangkan kedua sayapnya dan melesat ke langit. Ci api di area 10 mil tiba-tiba menjadi tidak stabil. Semua kultivator dan penyihir Fashi yang menggunakan teknik atribut api untuk menyerang, secara bersamaan menemukan bahwa kekuatan teknik mereka berkurang setengahnya. Mereka semua terkejut bukan main. Ci api yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti ribuan sungai menuju laut, terus-menerus meresap ke dalam tubuh burung hijau itu. Tubuh burung ini seketika mengembang, dan api hijau di tubuhnya menjadi semakin menyilaukan mata. Semua kultivator di dalam radius 10 mil menghentikan gerakan tangan mereka dan menatap burung api hijau itu dengan terkejut. Karena suhu di sekitar seketika melonjak tinggi, bahkan dengan perlindungan berbagai perisai pusaka, mereka masih merasa seolah-olah berada di samping tungku api, membuat hati semua orang merasa ngeri. Namun, ketika melihat merak di dalam matahari api hijau, wajah para penyihir menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Beberapa penyihir berteriak lantang dengan penuh semangat. "Itu burung suci! Guru Le telah memanggil burung suci keluar. Perang ini pasti menang." Mereka segera melancarkan serangan gila-gilaan kepada lawan mereka, tampak sangat bersemangat. Melihat kehebatan burung ini, wajah pria tua kurus itu juga menunjukkan senyuman yang jarang terlihat. Wanita berjubah hitam dari sekte Inluo menatap merak hijau di dalam api. Matanya berkilat dengan ekspresi aneh, lalu tiba-tiba berkata, "Mampu memanipulasi ci api langit dan bumi, burung suci ini setidaknya memiliki tingkat deity transformation. Pantas saja kalian menganggap ini sebagai cara terakhir. Namun, meskipun tingkat burung suci ini tinggi, saat baru keluar kekuatan spiritual di tubuhnya hanya sekitar Nascent Soul tahap awal. Meski sekarang telah menyerap begitu banyak ci api, ia hanya dengan paksa meningkat ke tahap akhir. Ini seharusnya hanyalah satu kloning dari tubuh aslinya kan? Jika tidak, kalian tidak akan kalah begitu parah dalam perang melawan orang-orang Tuwu." Pria tua itu menatap wanita berjubah hitam sekilas, lalu berkata dengan tenang, "Nyonya Lu sungguh luar biasa, sekilas saja sudah bisa melihatnya. Burung suci memang bukan tubuh asli yang turun ke dunia, tetapi meski begitu, ini bukanlah hal sepele. Kultivator Nascent Soul tahap akhir biasa sama sekali bukan lawannya." Wanita berjubah hitam itu mengangguk. Nada bicaranya mengandung sedikit rasa iri. Benar, kemampuan memanfaatkan kekuatan spiritual langit dan bumi adalah kemampuan besar yang hanya bisa disentuh oleh tahap deity transformation. Hanya dengan poin ini saja, ia hampir berada di posisi tak terkalahkan. Melihat situasi ini, pria tua itu tertawa kecil dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, 7 pria tua yang terbang membawa pusaka kuno baru saja membunuh beberapa penyihir menggunakan berbagai jenis pusaka kuno ketika mereka melihat burung raksasa di dalam matahari hijau. Wajah mereka menunjukkan kengerian. Pria tua berjubah abu-abu yang memimpin berkata dengan wajah berubah drastis, "Gawat, binatang buas ini terlihat begitu mengerikan. Kultivator biasa sama sekali bukan lawannya. Kita harus menghentikannya." Pria tua lainnya menimpali dengan berapi-api. "Tunggu apa lagi? Ayo kita gunakan 7 harta Taizen untuk memusnahkan iblis ini. Burung iblis ini jelas bukan makhluk dari dunia ini. Kita tidak boleh membiarkannya menggunakan sihir untuk melukai orang." Setelah itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan melesat lebih dulu ke arah matahari hijau itu. Beberapa orang lainnya melihat ini dan segera mengikuti. Pria tua berjubah abu-abu yang memimpin tampak sedikit ragu. Tetapi setelah menghela napas, ia juga berubah menjadi pelangi emas dan terbang ke sana. Begitu ketujuh orang itu terbang mendekati matahari api hijau, burung suci Mulan tampaknya sudah selesai menyerap ci api. Panjang tubuhnya telah mencapai lebih dari 20 tombak. Ia sedikit menundukkan kepalanya dan melihat 7 kultivator yang menerjang dengan penuh permusuhan. Seketika, cahaya ganas berkilat di matanya. Ia mengepakkan kedua sayapnya, dan bola api hijau seukuran kepalan tangan menyembur keluar dengan padat, menghantam ke arah ketujuh orang itu. Sebelum ketujuh pria tua itu sempat menyerang, hembusan angin panas menerpa, membuat seluruh tubuh mereka seketika terasa sangat panas. Hati ketujuh orang ini tersentak. Melihat begitu banyak bola api hijau menyerang,
Seorang pria tua beralis panjang menepuk kantong penyimpanannya dengan satu tangan. Lalu melambaikan tangannya, melemparkan jaring es yang sangat jernih untuk menyambut serangan itu. Jaring ini cukup ajaib. Setelah memancarkan cahaya putih, ia langsung menangkap banyak bola api ke dalamnya. Pria tua beralis panjang melihat ini dan sudut mulutnya tersenyum. Tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Bola api di dalam jaring es meledak seketika. Dan jaring es itu terbakar serta meleleh di dalam api hijau, berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Api hijau yang lolos berubah menjadi pilar api, melesat ke arah mereka dengan ganas. Pria tua yang memimpin itu bertindak cepat. Ia melemparkan pusaka kuno di tangannya, sebuah cermin kuno putih, terbang ke udara. Pergi! Setelah berputar sekali, cahaya putih menyembur dari cermin, berubah menjadi layar putih yang ternyata mampu menahan api hijau itu dan mencegahnya jatuh. Namun beberapa orang lainnya yang melihat pusaka pria tua beralis panjang itu meleleh, mau tidak mau menarik nafas dingin. Mereka tahu bahwa api hijau ini sungguh luar biasa, dan tidak ada yang berani menggunakan pusaka biasa lagi. Pria tua yang memimpin itu berteriak keras. Cepat gelar formasi besar pengikat iblis, kurung burung iblis ini. Pria tua lainnya mendengar perintah ini dan dengan panik mengeluarkan pusaka kuno mereka satu persatu. 6 pusaka, pengaris merah, tombak kuning, token, kuali kecil, kipas giok dan ruyi terbang ke udara, melesat ke sekeliling tubuh burung raksasa itu. Cahaya spiritual setelah berbunyi panjang berubah menjadi awan warna-warni, bersama-sama dengan cermin kuno sebelumnya. Tidak hanya menahan api hijau, tetapi juga membentuk perisai 7 warna yang mengurung burung raksasa itu. Melihat ini kemarahan di mata burung hijau itu semakin memuncak. Ia membuka paruhnya dan mematuk dengan ganas ke arah ruang kosong di bawah. Sebuah sinar hijau raksasa berbentuk rucut melintas dan menghilang. Sementara itu seorang pria tua bertubuh besar di bawah, tiba-tiba merasakan token pusaka kunonya yang dikeluarkannya bergetar hebat. Setelah suara dentuman keras, peng, token itu terpental balik. Pria tua itu ketakutan setengah mati dan buru-buru menembakkan beberapa segel mantra ke token itu, ingin menghentikan momentumnya. Tetapi token itu hanya berhenti sejenak, lalu tetap terbang dengan ganas ke arahnya. Tepat ketika token itu hendak menghantam pria tua itu sendiri, sesosok bayangan tiba-tiba melintas. 2 tangan menekan bahu pria tua itu. Dan pada saat yang sama, aliran kekuatan spiritual yang besar mengalir ke dalam tubuhnya. Suara dingin terdengar yang ternyata adalah suara pria tua berjubah abu-abu. Cepat gunakan sihir, aku akan membantumu. Pria tua tinggi besar itu mendengarnya dan semangatnya langsung bangkit. Ia kembali menebakkan 4 atau 5 segel mantra dalam satu nafas. Token itu akhirnya berhenti pada jarak 4 atau 5 tombak dan kembali terkendali. Keduanya menghela nafas lega. Setelah mengalami kejadian ini, pria tua lainnya juga diam-diam merasa kaget dan tidak berani lagi gegabah sedikit pun. Mereka buru-buru mengerahkan kekuatan pusaka kuno hingga batas maksimal. Berbagai cahaya saling berjalin dan mereka ternyata berhasil bekerja sama menahan beberapa kerucut cahaya hijau yang ditembakkan oleh burung raksasa itu. Wanita bermarga Le yang tidak jauh dari mereka melihat pemandangan ini. Ia menoleh melihat lampu kuno di belakangnya, ragu-ragu sejenak dan tidak maju untuk membantu. Sebelum minyak lampu habis, ia harus menjaga lampu ini agar tidak padam karena serangan diam-diam orang lain. Jika tidak, masalah besar akan terjadi. Pria tua kurus melihat burung raksasa itu ternyata ditahan oleh beberapa pria tua ini. Wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan, namun ia segera kembali bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak cemas, karena burung suci yang telah disembah oleh klan Mulan selama puluhan ribu tahun ini jelas berada di atas angin. Meskipun pusaka yang dikendalikan oleh ketujuh pria tua ini sangat hebat, mereka tetap bukan lawan burung suci. Burung itu pasti bisa membunuh ketujuh kultivator ini sebelum minyak lampu habis. Ketujuh orang ini seharusnya adalah kartu as terakhir Tianan. Memikirkan hal ini, tatapan guru dewa bermarga Zhu ini beralih ke kubu kultivator lawan. Long Han sedang berdiri di depan 1000 lebih penyihir dengan wajah yang sangat suram. Long Han bergumam pelan yang hampir tak terdengar, meski ekspresinya tidak berubah. Tidak disangka, orang Mulan masih bisa memanggil burung iblis semacam ini. Masalahnya jadi besar sekarang. Suara Long Han tiba-tiba mengeras, berkata dengan dingin, "Cepat, lepaskan juga kumpulan patung binatang roh itu. Mumpung 7 kultivator Taizen masih bisa menahan burung iblis itu,
Biarkan mereka juga memberikan kontribusi. Mengikuti perintah ini, puluhan patung binatang berwarna hitam mengkilap tiba-tiba didorong ke depan kubu oleh para kultivator. Kemudian beberapa kultivator mengeluarkan jimat dari tubuh mereka dan menepukannya ke patung-patung tersebut. Cahaya hijau berkilat, jimat itu secara aneh meresap ke dalam patung dan menghilang. Para kultivator ini segera duduk bersila di tanah, tidak bergerak sama sekali. Sesaat kemudian, cahaya hitam pada patung-patung binatang ini berkedip, lalu kedua mata mereka memancarkan cahaya biru yang dingin. Mereka mengangkat cakar dan merentangkan kaki, semuanya menjadi hidup. Tanpa perlu diperintah siapapun, mereka melesat dari tempatnya dan menerkam para penyihir di medan perang. Sementara para kultivator yang menempelkan jimat masih duduk bersila dengan kepala tertunduk tanpa bergerak sedikit pun, seolah-olah sedang tertidur. Pria tua kurus melihat pemandangan ini dari jauh. Wajahnya justru menunjukkan ekspresi mencemooh. Ia menoleh dan berkata dengan sopan kepada wanita berjubah hitam di sampingnya. Bertarung sampai sekarang, sudah saatnya memberikan serangan mematikan kepada lawan. Nyonya Lu, keluarkanlah mayat baju tembaga milik sekte Anda. Kali ini, cukup untuk menentukan kemenangan. Setelah mengatakan ini, wajah pria tua itu penuh dengan rasa percaya diri. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan tenang setelah matanya berkilat beberapa kali. Saudara Zhu, jangan terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Sebagian besar mayat baju tembaga sekte kami hanya setara dengan kultivasi Foundation Establishment. Hanya ketika kekuatan sihir kultivator Tianan sudah hampir habis, serangan mereka baru bisa mencapai efek yang menakutkan. Pria tua kurus itu mengerutkan kening terlebih dahulu, agak ragu, tetapi kemudian mengangguk setuju. Ini baiklah, asalkan sekte Anda tidak berubah pikiran. Menunggu sedikit lagi tidak masalah. Apa yang dikatakan lawan bicaranya memang ada benarnya juga. Han Li saat ini sangat frustrasi, setengahnya karena dua binatang harimau langit yang sangat licik. Mereka menempel padanya seperti plester, tidak mau melepaskannya, tetapi juga tidak berani berhadapan langsung dengannya. Mereka hanya membuntuti dan mengganggu di dekatnya dengan gigih. Belum lama ini, ia sengaja memperlihatkan celah untuk memancing kedua binatang buas itu mendekat. Lalu tiba-tiba menyerang dan memotong setengah cakar salah satu binatang buas itu dengan beberapa cahaya pedang. Sejak saat itu kedua binatang buas ini tidak mau lagi tertipu. Mereka hanya terus-menerus menyerang dengan peluru cahaya dari kejauhan dan tidak mau mendekat dalam jarak 10 tombak dari Han Li. Namun, ketika Han Li menggunakan sayap angin dan guntur untuk mencoba melepaskan diri, kedua binatang buas ini segera melakukan teleportasi, Shunyi, untuk mengikuti dan terus mengganggu tanpa henti. Memaksanya harus menghentikan pelarian guntur untuk menangkis serangan mereka. Dan setengah alasan frustrasi lainnya tentu saja adalah bayangan hijau itu. Omong-omong, bayangan hijau ini tampaknya seluruhnya terdiri dari ki kayu murni. Pedang awan lebah bambu hijau tidak berpengaruh sama sekali padanya. Tidak peduli berapa banyak energi pedang yang memotong menjadi serpihan, ia akan segera menyatu kembali, sama sekali tidak takut ditebas oleh Han Li. Situasi seperti ini adalah pertama kalinya Han Li temui sejak memasuki dunia kultivasi, benar-benar membuka wawasannya. Melihat ini, Han Li tentu saja menggunakan api es biru. Namun tak disangka, bayangan hijau itu mengeluarkan sebuah mangkuk bulat biru dari mulutnya. Begitu api es biru melesat ke sana, api itu malah terhisap ke dalam mangkuk tersebut. Ini membuat Han Li ketakutan hingga berkeringat dingin. Untungnya, api es ini sudah lama ia murnikan menjadi satu kesatuan dengannya. Setelah dipicu dengan mantra kesadaran ilahi, akhirnya api itu berhasil berjuang keluar dari mangkuk dan kembali ke tubuhnya. Jika tidak, karena api es ini aslinya tidak banyak yang dimurnikan, jika sebagian diambil, kerugiannya akan sangat besar. Dengan demikian, Han Li juga tidak berani menggunakan api ungu luo sembarangan. Adapun lonceng terak, puncak 1000 lapis dan pusaka lainnya, Han Li juga telah menggunakannya satu persatu. Namun hasilnya sama saja, tidak berdaya terhadap lawan. Meskipun bayangan hijau itu bukan tubuh abadi, setiap kali terkena serangan berat, cahaya hijau di tubuhnya akan meredup dan tubuhnya menyusut sedikit. Namun, ini jelas bukan lawan yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Untungnya, lawan tidak memiliki metode serangan atau pusaka yang tajam, hanya bisa melepaskan benang-benang spiritual hijau untuk menyerang, sehingga Han Li bisa menanganinya dengan cukup tenang. Tampaknya apa yang disebut cloning ini juga hanya ingin menahannya saja. Di sisi lain, wanita cantik berbaju merah, Feng Bing, meskipun merupakan kultivator Nascent Soul tahap menengah puncak,
kekuatannya masih jauh di bawah lawan yang sudah naik ke tahap akhir. Meskipun wanita ini telah mengeluarkan semua kemampuan saktinya, ia masih benar-benar berada di bawah angin. Dan tatapan dingin guru dewa keempat yang sesekali melirik ke arahnya, membuat Han Li merasa seperti ada duri di punggung, sangat tidak nyaman. Saat ini di pihak penyihir, muncul burung suci yang kesaktiannya tak terukur. Bahkan 7 kultivator Nascent Soul yang memegang pusaka aneh pun dipukuli hingga hanya bisa menangkis tanpa bisa membalas. Hati Han Li tenggelam melihatnya. Satu-satunya kesempatan untuk menang sekarang adalah menyelamatkan beberapa kultivator yang terkurung itu. Ini masih memungkinkan untuk membalikan keadaan. Jika tidak, pertempuran ini benar-benar akan berakhir dengan kekalahan telak. Han Li berpikir sejenak, hatinya membulat. Ia tidak berniat menunda lagi. Seketika beberapa energi pedang dilepaskan, memukul mundur satu teleportasi binatang harimau langit, sementara tangan lainnya menepuk kantong penyimpanan, dan sebuah kotak kayu yang dipenuhi jimat muncul di tangannya. Bayangan hijau di seberang melihat tindakan Han Li dan mengeluarkan suara terkejut pelan. Namun ia mengangkat tangannya dan tak terhitung banyaknya benang hijau spiritual kayu langsung menyelimuti Han Li. Tubuh Han Li tidak bergerak sedikit pun. Dengan satu pikiran, cahaya pedang di luar tubuhnya secara otomatis berubah menjadi cahaya pelangi, memotong semua benang hijau menjadi potongan-potongan tak terhitung. Sementara itu permukaan kotak kayu berkilat hijau. Jimat terlepas dan seberkas cahaya darah melesat keluar dari kotak, berputar sekali sebelum jatuh ke telapak tangannya. Itu adalah jimat penurun roh, Spirit Subjugation Talisman. Han Li tanpa ragu menepuk jimat darah itu ke tubuhnya sendiri. Cahaya darah berkedip, dan jimat itu menghilang dalam sekejap. Wajah Han Li memancarkan cahaya hijau, dan ia tiba-tiba menghembuskan nafas ringan. Bayangan naga jiau raksasa muncul di tubuh Han Li, berukuran lebih dari 10 tombak, seluruhnya berwarna merah darah, persis seperti naga jiau racun tingkat 8. Begitu bayangan naga ini muncul, ia melingkar di atas kepala Han Li, lalu mendoma ke langit dan mengeluarkan pekikan panjang yang mengguncang bumi. Para kultivator di sekitarnya terperangah. 2 orang yang sedang bertarung di sana juga menatap ke arah ini dengan takjub. Melihat bayangan naga itu, Tianzhong mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan sedikit keseriusan, sementara mata indah Feng Bing berkilat, menunjukkan sedikit harapan. Suara auman naga berhenti, bayangan naga terbang ke langit, lalu berputar sekali, tubuhnya menyusut drastis, dan menukik ke bawah, mengebur masuk ke punggung Han Li dan menghilang. Saat ini, Han Li merasakan panas yang membakar di punggungnya. Setelah cahaya darah menembus punggungnya, muncul pola naga darah seukuran beberapa inci. Merah menyala seolah hendak meneteskan darah. Dan pada saat ini, seluruh tubuh Han Li berkedip dengan cahaya darah. Segera setelah itu, dari pipi hingga lengan, muncul sisik-sisik berwarna darah yang seragam, seukuran ibu jari, sangat jernih. Di kepalanya, setelah rasa sakit yang tajam, muncul tanduk naga kecil yang jernih, dan 10 jari tangannya entah sejak kapan berubah menjadi cakar tajam yang mengerikan. Han Li ternyata telah menjadi makhluk setengah naga setengah manusia. Han Li merasakan energi spiritual yang mengejutkan di dalam tubuhnya, lalu batinnya terkejut sekaligus ngeri. Ini, khasiat jimat penurun roh ini, meskipun disebutkan sedikit di bagian akhir mantra pembuatannya, dikatakan dapat menumpuk sebagian kultivasi jiwa iblis yang dimurnikan ke dalam tubuh pengguna, sehingga membuat kekuatan sihir pengguna meningkat pesat dan kultivasinya melonjak. Namun tidak disebutkan bahwa pengguna teknik ini ternyata akan berubah menjadi wujud setengah iblis setengah manusia, mirip dengan teknik kerasukan roh, Fu Lingxu. Tentu saja, demonifikasi semacam ini jelas jauh lebih ringan daripada teknik kerasukan roh yang sebenarnya. Tidak tumbuh taring atau ekor naga. Justru ini 7 atau 8 bagian mirip dengan seni iblis penopang langit milik Manhuzi. Han Li menghela nafas, meraba tanduk tajam di dahinya, dan terdiam. Han Li tentu saja tidak tahu bahwa apa yang disebut jimat penurun roh ini sebenarnya dikembangkan oleh pendiri sekte jimat langit berdasarkan teknik kerasukan roh. Ia memperbaiki beberapa kelemahan teknik kerasukan roh, tidak hanya membiarkan pengguna tetap mempertahankan kesadaran aslinya, tetapi juga tidak memiliki bahaya besar berupa pencampuran chi iblis dan chi spiritual yang menguras umur. Terlebih lagi, tidak akan berubah menjadi monster tanpa kesadaran. Satu-satunya kekurangan teknik ini adalah pembuatan jimat penurun roh terlalu sulit. Di dunia ini, jangankan memiliki jiwa iblis tingkat 8, banyak kultivator yang seumur hidupnya tidak akan pernah memiliki kesempatan melihat binatang iblis tingkat 8. Hanya jiwa binatang iblis tingkat 8 yang sudah bisa berubah wujud,
shape-shifting setelah dimurnikan yang tidak akan membahayakan pengguna. Meskipun jiwa iblis tingkat rendah juga bisa digunakan untuk membuat jimat penurun roh, chi keruh pada jiwa mereka terlalu banyak, sehingga setelah dijadikan jimat, efeknya sebenarnya sama berbahayanya dengan teknik kerasukan roh. Oleh karena itu, dalam metode pembuatannya, berulang kali ditekankan bahwa harus menggunakan jiwa iblis tingkat 8 ke atas untuk membuat jimat ini. Meskipun Hanli sedikit terkejut dalam hatinya, ia merasakan kultivasinya sendiri melonjak pesat, ternyata sudah mencapai kondisi nascent soul tahap awal puncak. Tampaknya efek jimat penurun roh ini memang nyata. Setelah Hanli dirasuki jiwa naga, kedua binatang harimau langit itu merasakan aura naga jiao racun di tubuh Hanli. Wajah mereka kembali menunjukkan ketidaknyamanan. Namun, bayangan hijau itu berteriak pelan beberapa kali, dan kedua binatang harimau langit itu kembali tenang. Hanli tersenyum dingin. Sayap angin dan guntur di punggungnya membentang, dan ia menghilang dari tempatnya, muncul di tempat yang berjarak lebih dari 10 tombak. Kedua binatang harimau langit melihat ini, buru-buru memancarkan cahaya hijau bersamaan, dan segera berteleportasi mengikuti ke dekat Hanli. Salah satunya bahkan membuka mulutnya, menyemburkan beberapa peluru cahaya secara beruntun. Mata Hanli berkilat dingin, suara guntur terdengar di punggungnya, dan ia kembali menghilang tiba-tiba. Saat berikutnya, ia muncul di belakang binatang tersebut. Namun pada saat ini, binatang buas lainnya juga menyemburkan peluru cahaya menyerang tepat waktu. Menurut cara mereka sebelumnya, selama Hanli menggunakan cahaya pedang untuk menangkis serangan ini terlebih dahulu, binatang harimau langit di depannya bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi kali ini, Hanli yang kultivasinya telah melonjak drastis sama sekali tidak menggunakan cahaya pedang. Cahaya spiritual dua warna, hijau dan darah, berkilat di tubuhnya. Ia ternyata berniat nekat menahan beberapa peluru cahaya ini hanya dengan aura pelindung tubuh. Tubuhnya sedikit bergoyang sementara ia mengangkat satu tangan, dan seberkas pelangi hijau menebas ke bawah. Kecepatannya seperti dewa yang terbang dari langit, tak terbendung. Binatang harimau langit itu sangat terkejut hingga tidak sempat melakukan teknik teleportasi. Jadi ia terpaksa memuntahkan inti iblis berwarna hijau kekuningan dari mulutnya, ingin menahan serangan ini. Bayangan hijau melihat situasi buruk dan juga menerjang. Melambaikan kedua tangannya, benang-benang hijau yang padat melesat ke arah Hanli. Terdengar ledakan keras, boom! Beberapa peluru cahaya meledak di samping Hanli. Namun Hanli hanya menggoyangkan tubuhnya sedikit dan tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, pedang terbang yang ia kendalikan dengan kekuatan penuh menebas ke bawah, tidak hanya membelah inti iblis menjadi dua bagian, bahkan tubuh binatang iblis itu pun terbelah menjadi dua bagian oleh satu tebasan pedang. Binatang yang terlambat melakukan teleportasi ini sama sekali bukan lawan Hanli yang kultivasinya telah melonjak. Namun, benang-benang spiritual hijau milik bayangan hijau itu juga seketika melilit tubuh Hanli. Tetapi, cahaya berwarna darah di tubuh Hanli berkilat, dan begitu benang-benang hijau ini menyentuh cahaya pelindung Hanli, mereka berubah menjadi warna hitam pekat, lalu meleleh dan menghilang. Hanli awalnya terkejut, lalu menjadi sangat gembira. Racun naga yang hebat! Awalnya, ia hanya ingin menggunakan cahaya pelindung untuk menahan benang hijau, tetapi tidak disangka, begitu dikeluarkan, ia dengan mudah mematahkan jurus ini. Tampaknya bayangan hijau ini takut pada racun aneh. Raungan menyedihkan terdengar. Binatang harimau langit lainnya melihat pasangannya terbunuh, matanya penuh dengan kegilaan. Setelah cahaya hijau berkilat, binatang ini langsung berteleportasi ke samping Hanli. Kedua cakarnya memancarkan sinar cakar sepanjang satu kaki, mencakar dengan ganas ke arah Hanli. Sepertinya sudah kehilangan akal sehat. Hanli tanpa ekspresi, tidak menggunakan cahaya pedang, melainkan mengangkat tangan yang memperlihatkan cakar tajam bersisik, menggoyangkannya di udara. Cahaya darah bersinar terang, langsung menyambut sinar cakar lawan. Terdengar dua suara ringan, peng! Sinar darah di cakar Hanli dengan mudah menembus cakar lawan. Kemudian dengan goyangan tubuh, lengannya dengan mudah menembus tubuh lawan. Ia merenggut keluar inti iblis berwarna hijau kekuningan sebesar kacang babi. Mayat itu langsung jatuh ke bawah. Dari saat Hanli menggunakan jimat penurun roh dan kultivasinya melonjak hingga membunuh dua binatang buas berturut-turut, hanya butuh waktu sekejap mata. Hal ini membuat gerakan bayangan hijau itu terhenti. Ternyata ia tidak lagi maju untuk terus mengganggu, tampak ragu-ragu. Sementara Hanli dengan satu gerakan tubuh sudah berhadapan dengan bayangan hijau itu, menatapnya dengan dingin.
Di sisi lain, Tianzong yang sedang menekan wanita cantik itu hingga sulit bernafas, telah melihat pemandangan di sini dengan sangat jelas. Hatinya tentu saja terkejut dan marah. Ia tiba-tiba mengarahkan roda 5 warna untuk menyerang wanita cantik di seberangnya dengan gila-gilaan beberapa kali. Lalu tubuhnya bergoyang, meninggalkan lawannya di depan mata, berubah menjadi pelangi yang menakjubkan dan melesat lurus ke arah Han Li. Namun tepat pada saat ini terdengar suara ledakan pelan, boom, dari bawah. Perisai darah di dekat sana tiba-tiba meledak. Semburan udara dingin berwarna putih menyembur keluar dengan gila dari celah itu. Seberkas pelangi perak bercampur di dalamnya melesat keluar, berputar sekali lalu berhenti di dekat Han Li. Setelah cahaya meredup, pelangi perak itu memperlihatkan seorang wanita cantik berbaju putih, yang ternyata adalah wanita bermarga baik yang pernah ditemui Han Li. Ia muncul di udara, menatap sekeliling tanpa ekspresi. Begitu melihat Han Li dan Feng Bing, alis indahnya sedikit bergerak. Kemunculan wanita ini secara tiba-tiba juga membuat cahaya pelarian Tianzong terhenti, kembali menampakkan sosoknya dengan wajah yang berubah-ubah tak menentu. Sementara Feng Bing begitu melihat wanita ini juga berhasil menembus perisai, semangatnya bangkit dan berteriak, "Rekan Dowis Bai, kau keluar di saat yang tepat. Orang ini adalah guru dewa keempat Mulan. Kita harus cepat menahannya, biar rekan Dowis Han pergi menyelamatkan yang lain dulu." Wanita bermarga Bai menatap Tianzong dengan mata sedingin es, lalu berkata dengan sedikit aura membunuh, "Guru dewa keempat, jadi jebakan ini kau juga ikut serta?" Tianzong tidak menjawab pertanyaan wanita bermarga Bai, malah bergumam sendiri dengan wajah suram. Tak disangka, selain bocah itu, ternyata ada orang lain yang bisa menghancurkan perisai darah Luo. Aku sudah tahu orang-orang sekte Yin Luo agak tidak bisa diandalkan. Wanita bermarga Bai melihat lawan sama sekali tidak berniat menjawab pertanyaannya, wajahnya menjadi pucat karena marah. Setelah membentak "cari mati", ia menggosokkan kedua tangannya lalu melambaikannya. Hamparan besar udara dingin bercampur dengan kepingan salju tak terhitung jumlahnya, menyapu ke arah lawan dengan putih memutih. Auranya sangat menakjubkan. Melihat ini, Feng Bing juga menunjuk botol roh api di udara. Api yang berkobar menyerang Tianzong dari sisi lain. Han Li tidak ragu lagi, sayap di punggungnya berkilat. Setelah beberapa suara guntur, ia seketika melepaskan diri dari bayangan hijau di depannya dan melesat menuju perisai darah di sisi lain. Meskipun setelah menggunakan jimat penurun roh, ia yakin punya kepastian tertentu untuk memusnahkan bayangan hijau itu, namun dibandingkan dengan itu, menyelamatkan orang untuk membalikan kekalahan lebih penting. Melihat perisai darah berikutnya sudah di depan mata, Han Li membalikan satu tangan dan sebuah manik gundur muncul lagi di tangannya. "Tuan, hati-hati!" Tepat ketika Han Li menarik nafas dan berniat melemparkan manik guntur di tangannya, tiba-tiba terdengar suara peringatan Yin Ye di telinganya. Hati Han Li tersentak, tetapi ia langsung melemparkan manik guntur di tangannya tanpa berpikir, berubah menjadi bola cahaya hijau yang menghantam perisai di bawah dengan ganas. Namun pada saat ini bola api hijau seukuran kepala manusia melesat entah dari mana. Saat wajah Han Li berubah drastis, bola api itu bertabrakan tepat dengan manik guntur seperti meteor mengejar bulan. Dengan suara puff, manik guntur itu ditelan tanpa suara oleh bola api. Lalu bola api itu berputar cepat, berubah menjadi seekor burung api hijau seukuran satu kaki, melayang di udara. Wajah Han Li memancarkan ekspresi garang, kedua tangannya membentuk segel, dan manik guntur di dalam burung api itu meledak dengan suara boom. Namun burung ini hanya menggoyangkan badannya dengan keras, lalu kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan ukuran tubuhnya malah mengembang karena itu. Ia menatap Han Li dengan lekat. Melihat ini, Han Li memaki dalam hati dan mendongak melihat. Terlihat dari arah burung suci Mulan itu melesat lagi serangkaian bola api hijau. Masing-masing jatuh di dekat perisai darah, dan dalam sekejap mata juga berubah menjadi burung api hijau, mengepung perisai darah dan melindunginya di dalam. Barulah Han Li mengerti, burung ini ternyata disemburkan oleh burung suci yang memiliki hubungan erat dengan api lampu. Pantas saja manik guntur malah menjadi suplemen bagi pihak lawan. Bagaimanapun juga, bahan utama manik guntur itu dimurnikan dari api lampu. Dan tidak jauh dari burung suci Mulan itu, wanita bermarga Le sedang menatap Han Li dengan dingin. Tatapan mereka bertemu. Ternyata, wanita inilah yang memanipulasi burung iblis itu untuk bertindak. Han Li segera mengerti apa yang terjadi, dan hatinya tentu saja sangat marah.
Namun ketika tatapannya jatuh pada 9 lampu kuno yang melayang di depan wanita itu, Hanli menyipitkan matanya, menatap api hijau yang menyala perlahan. Ia menjadi tenang dan menunjukkan ekspresi berpikir. Dan burung-burung api hijau itu juga tidak berniat menyerang Hanli, hanya berputar-putar menari mengelilingi perisai darah. Saat ini cahaya putih berkilat, sosok Yin Yu muncul di samping Hanli. Yin Yu berkata dengan nada memelas, "Mohon Tuan mengampuni, pelayan ini tidak berguna. Dalam pertempuran tadi tidak bisa membantu sedikit pun. Indra spiritual dua binatang harimau langit itu terlalu tajam. Baru saja aku mendekat sedikit sudah ketahuan oleh mereka. Sama sekali tidak bisa mendekat untuk mengeluarkan teknik ilusi dan sihir penggoda." Hanli menggelengkan kepala dan berkata dengan nada datar, "Sudahlah, kau juga sudah berusaha." Hanli melemparkan 2 butir manik guntur kepada Yin Yu. "Tapi, ini ada 2 butir manik guntur. Kau bawa dulu. Coba lihat apakah bisa menyusup ke dekat perisai darah lainnya. Selamatkan orang-orang. Sekarang bisa selamatkan 1 ya 1. Yin Yu mengulurkan tangan halusnya menerima manik guntur itu, berkata dengan serius, "Pelayan pasti akan berusaha sekuat tenaga." Sosok indahnya kembali menghilang dalam cahaya putih. Hanli menoleh melihat ke belakang lagi. Terlihat di arah Tianzong berada, api merah dan udara dingin putih saling berjalin. Sesekali juga ada cahaya pelangi 5 warna yang berkedip. Sesaat tidak terlihat siapa yang berada di atas angin. Dan bayangan hijau itu entah sejak kapan juga menghilang tanpa jejak. Entah karena menghadapi serangan gabungan 2 kultivator tahap menengah sehingga Tianzong agak kewalahan sehingga memanggilnya kembali, atau karena melihat burung suci turun tangan sendiri, ia merasa lega dan menarik kembali cloningnya. Hanli memutar kepalanya kembali, melihat ke bawah pada belasan burung api hijau itu. Matanya berkilat garang. Cahaya spiritual hijau dan merah di sekujur tubuhnya bersinar terang, membungkusnya rapat-rapat. Bersamaan dengan itu, ia mengangkat tangan, perisai cahaya biru dilemparkan, lalu dengan satu mantra, perisai ini membesar dan menghalangi di depannya. Tangan lainnya membalik dan satu lagi manik guntur muncul di tangannya. Suara guntur meledak di punggungnya. Sosok Hanli berkelebat. Dalam kilatan listrik, ia muncul di ketinggian belasan tombak di atas perisai darah. Belum sempat ia melemparkan manik guntur di tangannya, burung-burung api dari sekeliling melesat ke arahnya bagaikan anak panah. Api hijau seketika menyelimuti langit di atas perisai darah, dan sosok Hanli sesaat tenggelam di dalamnya. Saat ini, tatapan Long Han juga baru saja beralih dari Hanli. Awalnya ia berharap Hanli dan yang lain bisa segera menyelamatkan kultivator yang terkurung untuk membalikan keadaan. Namun melihat apa yang disebut burung suci itu menyemburkan begitu banyak bola api ke arah Hanli dan mengubahnya menjadi burung api, hatinya tenggelam, tahu bahwa harapannya tipis. Tatapannya beralih lagi ke arah para penyihir. Terlihat 7 kultivator Taizen meskipun mengandalkan 7 pusaka untuk menahan api iblis hijau dari burung itu dengan susah payah, jelas sudah hampir tidak kuat lagi. Meskipun hanya memiliki kultivasi Nascent Soul tahap akhir, merak yang memiliki tingkatan Deity Transformation ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tahan lama-lama. Long Han memainkan kartu as terakhir di tangannya dengan suara rendah. "Lepaskan iblis ganda Yin Yang. Suruh iblis ganda jangan sibuk membunuh orang. Padamkan dulu lampu-lampu kuno itu." Seorang kultivator sekte He Huan yang selalu bersiaga di belakang Long Han segera menerima perintah dan pergi. Siap. Setelah terjadi keributan di kerumunan, 2 peti mati suram, 1 hitam dan 1 putih digotong keluar. 16 murid laki-laki dan 16 murid perempuan sekte He Huan keluar beriringan, duduk bersila mengelilingi kedua peti mati. Secara bersamaan membentuk segel dan merapalkan mantra, menembakkan berbagai warna segel mantra. Memulai langkah pembukaan terakhir. Di tengah suara mantra, jimat pada peti mati hitam dan putih mulai bergetar tanpa angin. Dan dari dalam peti mati terdengar suara kek, kek, seolah-olah tangan dan kaki sedang membentur peti mati. Mendengar suara ini, sudut mata Long Han sedikit berkedut. Tentang legenda iblis ganda Yin Yang dari sekte He Huan, ia juga pernah mendengarnya sedikit. Konon, kedua mayat iblis ini semasa hidupnya adalah pasangan tetua kultivasi ganda dari generasi tertentu sekte He Huan. Keduanya memiliki kultivasi Nascent Soul tahap awal. Namun kemudian karena suatu alasan mereka mengkhianati sekte He Huan dan beralih mengkultivasi teknik jalur hantu, serta berhasil melatih tubuh mayat hidup. Kemudian setelah merasa kultivasi mereka meningkat pesat, keduanya kembali menyerang sekte He Huan, membunuh dan melukai ratusan murid sekte He Huan.
Namun akhirnya mereka berhasil ditangkap hidup-hidup oleh para tetua sekte Hehuan secara bersama-sama dan menggunakan teknik rahasia kuno untuk menghapus kesadaran mereka, dimurnikan menjadi iblis mayat Yin Yang yang legendaris. Konon, kesaktian mayat iblis ini sangat besar, 3 bagian lebih hebat daripada saat mereka masih hidup. Saat Long Han sedang berpikir, suara aneh dari dalam peti mati semakin keras, sementara jimat di atasnya terus berjatuhan seiring dengan segel mantra yang ditembakkan ke sana. Jumlahnya semakin sedikit. 32 murid sekte Hehuan yang mengelilingi peti mati terus merapalkan mantra, tetapi wajah mereka mulai menunjukkan kegelisahan. Satu persatu mata mereka berkedip, menatap lekat-lekat pada sisa jimat di peti mati. 2 suara puff, puff. 2 jimat terakhir akhirnya terlepas dan jatuh bersamaan. Semua murid sekte Hehuan seolah mendapat pengampunan besar, langsung melompat bangun dan bubar melarikan diri ke segala arah dengan cepat. Namun tepat pada saat ini, kedua peti mati meledak secara bersamaan. Angin amis bertiup kencang. 2 bayangan samar berwarna hitam dan putih melesat keluar dari pecahan peti mati, mengejar ke arah yang berbeda dalam sekejap mata. 2 murid laki-laki dan perempuan yang larinya paling lambat seketika menjerit. Kedua bayangan itu langsung menerjang dan menjatuhkan mereka. Menggigit putus tenggorokan kedua orang itu, dan ternyata mulai menghisap darah murni kedua murid itu dengan rakus. Murid sekte Hehuan lain yang melarikan diri melihat pemandangan ini, malah menghela nafas lega dan menghentikan cahaya pelarian mereka. Kultivator dari sekte lain melihat adegan ini, wajah mereka berubah drastis. Seorang pria tua berambut acak-acakan keluar dari kerumunan berkata dengan wajah datar, "Sudah, karena iblis ganda sudah menghisap darah murni perjaka dan perawan, mereka tidak akan mengamuk dan menyerang orang lagi." Kemudian ia mengangkat kedua tangannya, memperlihatkan 2 lempeng tembaga bertuliskan rune hijau, dan menggoyangkannya dengan kuat ke arah 2 sosok yang masih tiarap di atas mayat. 2 benang cahaya abu-abu melesat cepat dan masuk ke kepala kedua sosok itu lalu menghilang. Tubuh iblis ganda bergetar, berhenti menghisap darah, lalu melayang kaku ke arah para kultivator. Saat inilah para kultivator baru bisa melihat jelas wajah iblis ganda itu. Dalam kekagetan, mereka semua mengeluarkan suara heran. Apa yang disebut iblis mayat Yin Yang ini ternyata terlihat seperti sepasang pemuda-pemudi yang tampan dan cantik. Prianya beralis pedang dan bermata cerah. Wanitanya cantik dan anggun. Warna kulit wajah mereka seperti orang hidup. Hanya saja keempat mata mereka sedikit terlihat bodoh. Jika bukan karena di sudut mulut mereka masih tersisa tetesan noda darah yang belum dihapus, mungkin orang akan benar-benar mengira mereka adalah pasangan kultivasi ganda biasa. Namun ketika kedua orang ini mendekat, bau busuk mayat yang tak terlupiskan tercium samar-samar. Kecurigaan di hati orang banyak baru hilang seketika. Pria tua berambut acak-acakan itu menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam lempeng tembaga di tangannya dengan kuat. Seketika lempeng tembaga itu memancarkan lingkaran cahaya abu-abu, langsung menyelimuti iblis ganda. Sosok iblis mayat Yin Yang menjadi diam tak bergerak, sementara mulut pria tua itu merapalkan mantra dengan cepat, dan lempeng tembaga di tangannya melayang ringan. Tiba-tiba pria tua itu menembakkan 2 segel mantra ke lempeng tembaga. Pilar cahaya abu-abu setebal ibu jari melesat dari lempeng tembaga, masuk ke dahi kedua pasangan pria dan wanita itu dalam sekejap mata. Keempat mata iblis ganda seketika memancarkan sinar tajam. Pria tua berambut acak-acakan itu menyimpan tokennya, menunjuk burung raksasa hijau di kejauhan, lalu memerintah dingin, "Pergi." Bola mata iblis ganda Yin Yang sedikit berputar. Bau mayat di sekujur tubuh mereka menguar hebat. Tiba-tiba kedua iblis itu berdiri berdampingan, berubah menjadi hembusan angin hijau yang menderu pergi. Dilihat dari arahnya, tepat menuju lokasi burung suci Mulan berada. Para kultivator seketika menghela napas lega. Menghadapi monster yang menghisap darah murni manusia hidup berdiri di depan mata, siapapun akan merasa agak merinding. Angin hijau penjelmaan iblis ganda itu tampak lambat, tetapi kecepatannya sangat tinggi. Namun di tengah jalan, angin itu menjadi tipis dan tak berwujud, perlahan-lahan menghilang, benar-benar kehilangan jejak. Orang lain menunjukkan ekspresi terkejut, mau tidak mau melirik pria tua berambut acak-acakan yang mengendalikan kedua mayat itu. Ekspresi orang ini tetap biasa saja, tidak ada keanehan. Melihat ini, kultivator lainnya saling berpandangan, dan hati mereka pun menjadi tenang.
Sementara itu di medan perang dekat pihak penyihir, burung raksasa hijau sedang melepaskan api iblis dengan tidak terburu-buru, menekan ketujuh pria tua itu habis-habisan. Dalam situasi bisa memanfaatkan ki spiritual langit dan bumi, burung ini dengan mudah mengumpulkan ki api dalam radius 10 mil ke sekeliling tubuhnya dan dengan santai mengubahnya menjadi api iblis hijau yang dikultivasinya. Sama sekali tidak perlu menguras banyak kekuatan spiritual dari dalam tubuhnya sendiri. Terlebih lagi, semakin lama waktu berlalu, ki api yang bisa dimanfaatkannya justru semakin banyak. Ini adalah perbedaan mutlak antara tingkat deity transformation ke atas dan di bawah deity transformation. Jika tidak, kultivator Tianan yang berhasil mencapai tingkat deity transformation di masa lalu itu juga tidak mungkin menyapu bersih seluruh Tianan dalam waktu singkat tanpa takut dikepung banyak orang. Awalnya, 7 kultivator Tai Chin masih bisa menggunakan kekuatan pusaka kuno di tangan mereka untuk meladeni burung iblis ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, tidak hanya formasi pengikat iblis yang dihancurkan, mereka malah terkurung di dalam api yang berkobar. Sekarang mereka hanya bisa melindungi diri sendiri dalam bahaya besar. Burung iblis ini tiba-tiba menghentikan api di mulutnya. Matanya berkilat curiga melihat ke kiri dan kanan, sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba terdengar pekikan jernih. Burung ini membentangkan kedua sayapnya bersamaan. Sebuah cincin cahaya hijau tiba-tiba muncul dari tubuhnya, lalu melesat ke segala arah, seketika menyelimuti segala sesuatu dalam radius 100 tombak. Terdengar suara ziliu, kepulan asap hijau naik di dalam cincin cahaya itu. Kemudian, iblis ganda yin yang menampakkan sosok mereka di dalam asap ringan yang samar-samar. Mereka tampaknya berniat terbang melewati atas kepala burung ini. Teknik penyembunyian mereka ketahuan, iblis ganda segera mengeluarkan jeritan tajam. Setelah berguling satu kali, tubuh keduanya membesar drastis, berubah menjadi wujud hantu setinggi 2 tombak, berambut merah dan berwajah hijau. 10 jari mereka bergetar, menembakkan puluhan benang cahaya abu-abu langsung ke arah burung raksasa itu. Burung hijau itu awalnya bengong, lalu matanya memancarkan kemarahan yang meledak-ledak. Melihat kedua iblis menyerang, ia langsung membuka paruhnya. Sebuah pilar api hijau yang sangat tebal menyembur. Bersamaan dengan itu, kedua sayapnya membentang, badai lautan api di bawahnya bangkit, mengangkat gelombang api hijau setinggi belasan tombak, langsung menggulung kedua iblis itu ke dalamnya. Iblis ganda yin yang entah mengultivasi teknik apa, meskipun berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan, ki mayat yang keluar dari tubuh mereka tidak takut pada api iblis hijau itu. Ternyata mampu menahan sebagian besar serangan. Tekanan pada 7 kultivator Taizen berkurang. Semangat mereka seketika bangkit dan kembali menghubungkan 7 pusaka menjadi satu, kembali menunjukkan kekuatan mereka. Tepat ketika sebagian besar orang mengira iblis ganda dan 7 kultivator akan bekerja sama menghadapi burung suci Mulan, iblis ganda yang baru saja beradu 2 jurus, tiba-tiba memancarkan cahaya abu-abu di tubuh mereka. Setelah melakukan tipuan, mereka melesat ke kiri dan kanan, menyelinap keluar dari bawah tubuh burung raksasa, lolos dari kepungan lautan api, dan langsung menerjang ke arah lampu kuno yang tidak jauh dari sana. Wanita bermargale berdiri di samping lampu kuno untuk menjaganya. Begitu melihat pemandangan ini, wajahnya sama sekali tidak panik. Satu segel mantra ditembakkan ke salah satu lampu kuno. Seketika, 9 lampu kuno menyala, dan secara bersamaan terbang keluar lagi sekuntum api lampu. Melihat iblis ganda menerjang ke depannya, 9 bunga api lampu berputar cepat. Tiba-tiba membesar, berubah menjadi 9 burung kecil berwarna hijau. Setelah membentangkan sayap, mereka menyambut iblis ganda dengan tubuh penuh api hijau. Iblis ganda juga sangat ganas, memuntahkan ki mayat abu-abu, 10 jari berubah menjadi hamparan bayangan cakar, seketika mengurung beberapa burung api ini di dalamnya. Serangkaian cahaya abu-abu dan sinar jari melintas, 9 burung api itu dicabik-cabik hingga hancur oleh bayangan cakar. Namun dalam penundaan sesaat itu, burung raksasa di udara tiba-tiba menoleh. Hamparan besar cahaya hijau menyembur deras dari paruh tajamnya. Dengan kecepatan kilat, menggulung tubuh kedua iblis itu. Ternyata dalam sekejap mata, menarik kembali iblis mayat yin yang ke dalam lautan api. 7 kultivator Taizen melihat ini, hati mereka mau tak mau tenggelam. Saat ini pria tua kurus di kejauhan melihat hal tersebut, tersenyum tipis. Ia menoleh dan membisikkan beberapa kalimat kepada wanita berjubah hitam. Wanita berjubah hitam mengedarkan pandangan, mengamati seluruh medan perang.
Melihat baik penyihir maupun kultivator sama-sama menunjukkan kelelahan, ia baru mengangguk tenang. Bibirnya bergerak sedikit menyampaikan perintah. Dari kubu penyihir segera terbang keluar satu pasukan berjubah hitam. Orang-orang ini berbaris lurus, pinggang setiap orang menggembung, menggantung 7 atau 8 kantong. Wanita berjubah hitam membuka mulutnya, menyemburkan sebuah panji kecil yang sangat indah. Panji ini hanya sepanjang 2 inci, memancarkan cahaya hitam redup, tetapi setelah dilemparkan ke udara, ia membesar tertiup angin, berubah menjadi ukuran 1 tombak. Wanita ini menunjuk pusaka tersebut dengan dingin. Panji hitam bergetar, lalu seluruh badannya bersinar hitam, berubah menjadi sinar hitam yang melesat ke langit. Dalam sekejap mata menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, angin suram bertiup kencang di atas seluruh medan perang. Awan hitam berlapis-lapis menutupi sebagian besar sinar matahari. Bagian bawah menjadi suram tanpa cahaya. Semua kultivator yang sedang bertarung melihat ini, mau tak mau tertegun heran. Sementara pasukan berjubah hitam itu tanpa ragu melemparkan semua kantong di pinggang mereka, mulut mereka komat-kamit merapalkan mantra. Seketika kabut hitam pekat bercampur angin suram berhamburan keluar dari mulut kantong, dalam sekejap mata menyebar ke area luas di depan, membentuk lautan kabut hitam yang gelap. Di dalam kabut, kepala-kepala manusia bergerak-gerak, kepingan baju zirah berkilauan, samar-samar tampak seolah ada pasukan tentara di dalamnya. Pemandangan yang begitu mengejutkan ini tentu saja terlihat oleh para kultivator yang menonton di seberang, wajah mereka menjadi suram. Long Han bahkan mengerutkan kening dalam-dalam, menghela nafas diam-diam dalam hatinya. Tak lama kemudian semua kabut di dalam kantong selesai dimuntahkan, dan pasukan di dalam kabut perlahan berjalan keluar dari kabut, memperlihatkan wujud asli mereka. Ternyata itu adalah mayat-mayat hidup, Jiangxi, yang mengenakan baju zirah tembaga, bertubuh kering tanpa daging. Mayat-mayat hidup ini meskipun berjalan dengan goyah, kepingan baju zirah di tubuh mereka bergemerincing tanpa henti. Namun setiap mayat matanya memancarkan cahaya hijau, taring menyembul keluar, dan memiliki kultivasi di atas foundation establishment. 3 raja mayat bertubuh tinggi besar yang berjalan paling depan, bahkan memiliki kultivasi di atas core formation. Sorot mata mereka yang berputar menunjukkan kecerdasan yang tidak rendah. Mayat baji tembaga, kenapa bisa sebanyak ini? Ini ada ribuan. Seru seorang kultivator di belakang Long Han dengan kaget dan marah. Long Han berkata dengan dingin, "Tidak apa-apa, orang Mulan dibantu oleh sekte iblis kerajaan jin. Tidak aneh jika ada begitu banyak mayat hidup. Jika di awal perang benda-benda ini tentu tidak perlu ditakuti. Tapi sekarang kita dan para penyihir sama-sama lelah fisik dan mental. Jika medan perang diterjang oleh mayat baju tembaga ini, Tianan kita pasti kalah. Hanya kita yang bisa maju menahan sebentar." Orang lain mendengar ini saling berpandangan dan tersenyum pahit. Meskipun mereka, para kultivator yang menonton ini turun tangan, tetapi penyihir di seberang juga memiliki jumlah tenaga yang hampir sama yang belum bergerak, kekalahan mereka sudah dipastikan. Adapun 3 kultivator besar dan guru Dewa Mulan, meskipun tidak tahu siapa yang menang atau kalah, tetapi masih bisa terdengar samar-samar dentuman terus-menerus dari langit, menandakan pertarungan sedang sengit, tidak ada pihak yang akan menang dengan mudah. Tidak bisa berharap 3 kultivator besar membantu. Tepat ketika Long Han dan kultivator lainnya tidak berdaya dan bersiap untuk turun tangan, suara auman binatang yang menggelegar tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Di suatu tempat di medan perang, cahaya perak bersinar terang, menyilaukan mata. Lalu di dalam cahaya itu seekor binatang raksasa tiba-tiba menampakkan sosoknya. Kera raksasa ini tingginya lebih dari 20 tombak, seluruh tubuhnya hitam pekat seperti tinta. Bulunya seperti anak panah. Kedua matanya merah menyala seperti lampu. Hidungnya besar dan sangat jelek. Ternyata itu adalah kera raksasa aneh yang belum pernah dilihat sebelumnya. Begitu kera raksasa ini muncul, ia memutar kepala besarnya melihat ke arah mayat baju tembaga di dalam kabut hitam di kejauhan. Kedua lengan panjangnya memukul dadanya sendiri 2 kali dengan keras. Mulutnya mengeluarkan pekikan panjang yang penuh semangat. Kemudian keempat kakinya menjejak. Setelah beberapa lompatan, ia mendekati kawanan mayat baju tembaga. Mayat-mayat hidup berbaju tembaga itu begitu melihat kera raksasa mendekat, tanpa diperintah siapapun, sebagian dari mereka berhamburan terbang ke udara. Mulut dan tangan mereka secara bersamaan menyemburkan asap hitam, berubah menjadi awan hitam raksasa yang menyelimuti kera raksasa itu.
Kultivasi mayat-mayat hidup ini tidak tinggi, tetapi begitu banyak yang menyemburkan chi mayat secara bersamaan, bahkan kultivator Nascent Soul pun harusnya menghindari ujung tombaknya dan tidak berani menahannya secara langsung. Namun kera raksasa itu tidak berniat menghindar sedikit pun, malah mengangkat kepalanya, hidung besarnya mendengus ringan ke arah asap hitam itu. Dua pilar cahaya kuning yang tebal menyembur tiba-tiba dari hidung kera raksasa seiring dengan dengusan itu, berubah menjadi hamparan cahaya kuning yang menyapu ke arah awan hitam secepat kilat. Dalam gerakan kembang kempis, awan hitam itu seperti paus panjang menghisap air laut. Tanpa perlawanan sedikit pun, semuanya tergulung oleh cahaya kuning ke dalam mulut besar si kera raksasa. Kesadaran spiritual mayat-mayat hidup ini sangat rendah. Melihat kejadian ini, mereka juga bengong. Memanfaatkan kesempatan ini, dengusan dari hidung kera raksasa terus berlanjut. Cahaya kuning bergulung-gulung keluar. Kali ini cahaya itu langsung menyembur ke tubuh mayat-mayat hidup itu. Semua mayat hidup mengeluarkan asap hitam tipis yang semuanya dihisap habis oleh cahaya kuning. Mayat hidup yang kehilangan chi mayat di tubuh mereka satu persatu berubah menjadi benda mati dan langsung jatuh dari udara. Di tengah udara mereka berubah menjadi gumpalan asap abu-abu, bubar menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, ratusan mayat hidup yang terbang di udara disapu bersih oleh kera raksasa. Kera raksasa itu menjulurkan lidah besarnya menjilat bibir atasnya, lalu mengarahkan pandangan rakusnya ke sisa mayat hidup di tanah. Mayat hidup biasa mungkin tidak masalah, sama sekali tidak tahu rasa takut, tetap tidak bergeming. Tetapi tiga raja mayat tingkat core formation menjadi gelisah, mata mereka menunjukkan keraguan dan ketakutan. Sementara kultivator dan penyihir lainnya ternganga kaget oleh kesaktian kera raksasa itu. Hati wanita berjubah hitam lebih ngeri lagi. Ia tidak sempat lagi menyapa pria tua kurus di sampingnya. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi bola cahaya kuning melesat lurus ke arah kera raksasa. Ketika melihat kera raksasa membuka mulut besarnya dan cahaya kuning samar muncul lagi di hidungnya, dengan panik dan marah ia mengangkat tangan. Terdengar suara ziliu. Seberkas cahaya ungu berubah menjadi pedang raksasa sepanjang beberapa tombak, menebas dengan ganas ke arah kera raksasa. Namun sebelum pedang raksasa itu mendekati tubuh kera raksasa, tiba-tiba terdengar suara gunturingan. Kilatan listrik perak menyambar, dan seorang pemuda berjubah hijau secara aneh muncul di atas bahu kera raksasa itu. Sama-sama mengangkat tangan, sebuah perisai cahaya biru terlepas dari tangannya. Terdengar dentuman keras dang, cahaya biru dan sinar ungu saling berjalin. Perisai biru terpental kembali, tetapi pedang raksasa itu juga berhasil ditahan. Pemuda berjubah hijau di bahu kera raksasa itu tubuhnya sedikit bergoyang, wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Kultivator iblis, pemuda itu menatap wanita berjubah hitam dan bertanya dengan datar. Segera setelah itu ia menggosokkan kedua tangannya. Suara petir menggelegar keras. Di tubuhnya tiba-tiba muncul busur emas besar dan kecil dengan ketebalan berbeda, melompat-lompat tak henti, menyilaukan mata. Pemuda ini tak lain adalah Han Li, petir dewa penolak iblis. Seru wanita berjubah hitam itu dengan kaget, yang awalnya sangat marah dan hendak menggunakan teknik rahasia jalur iblis untuk menyerang. Belum sempat ia mengatakan apa-apa lagi, Han Li mengibaskan kedua tangannya dan jaring emas turun menutupi kepalanya dengan suara gemuruh. Mata wanita itu menunjukkan rasa ngeri, tubuhnya seketika berubah menjadi asap ringan, melesat mundur dan nyaris menghindari kepungan jaring emas tersebut. Han Li tanpa ekspresi, sayap angin dan guntur di punggungnya tiba-tiba membentang dan sosoknya menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Wanita berjubah hitam melihat ini dan segera teringat rumor tentang Han Li. Ia buru-buru membentuk segel dengan kedua tangannya. Tubuhnya sedikit bergoyang. Sosoknya menjadi kabur dan 7 atau 8 wanita yang identik muncul berbaris. Wanita-wanita ini tampak seperti orang asli, gerakan mereka serempak, lalu tiba-tiba bubar dan terbang ke segala arah. Semuanya berubah menjadi sinar kuning, membuat orang tidak bisa membedakan mana tubuh asli wanita berjubah hitam itu. Busur listrik perak berkilat, dan di tengah suara gunturingan, Han Li muncul di tempat wanita itu berdiri sebelumnya. Ia menatap banyak cahaya pelarian yang berpencar, namun ia sama sekali tidak panik, bahkan sudut mulutnya menyunggingkan senyum dingin. Kekuatan spiritual disalurkan dengan kuat ke matanya. Cahaya biru berkilat di kedalaman pupilnya, kesaktian mata roh Mingking pun dikerahkan. Han Li berbongak lagi dan melihat ke kejauhan. Terlihat semua sinar kuning itu bayangannya redup dan chi spiritualnya tipis. Ternyata semuanya adalah bayangan semu. Hati Han Li tersentak. Ia buru-buru melihat ke kiri dan kanan.
Tiba-tiba, ia menemukan sebuah bayangan asap yang hampir tak terlihat sedang bergerak tanpa suara menuju punggungnya. Wanita ini menggunakan bayangan-bayangan itu untuk memecah perhatiannya, sementara tubuh aslinya tidak melarikan diri bercampur di dalamnya, melainkan mengambil kesempatan bersembunyi di samping untuk menyerangnya secara diam-diam. Wanita ini bisa dibilang sangat berani dan percaya diri. Jika bukan karena ia memiliki kesaktian mata roh Mingking, hanya dengan mengandalkan indera spiritual, ia benar-benar tidak akan menemukan jejaknya. Kemampuan menyusup wanita ini mungkin tidak kalah dengan Yin Yu. Hati Han Li sedikit terkejut, tetapi ia tidak bersuara. Ia berbalik dan terbang lurus menuju kera raksasa, seolah-olah tidak berniat mengejar wanita berjubah hitam itu lagi. Asap ringan itu sudah sampai beberapa tombak di belakang Han Li. Setelah berhenti sejenak, sosok wanita itu muncul tanpa suara. Satu telapak tangannya bersinar dengan cahaya kuning sepanjang 1 inci, menusuk lurus ke punggung Han Li secepat kilat. Dilihat dari arahnya, serangan itu akurat dan kejam, tepat mengarah ke posisi jantung. Jika cakar wanita ini berhasil mencengkeram, jantung Han Li pasti akan diremas hancur dan tubuh fisiknya akan tamat. Namun tepat pada saat wanita itu mengelurkan tangannya, tubuh Han Li tampak bergoyang santai. Kemudian wajahnya berputar dengan kecepatan yang sulit dilihat mata telanjang, langsung berdiri menghadap wanita itu. Mulutnya sedikit terbuka dan cahaya emas menyembur keluar. Ah! Wajah wanita berjubah hitam itu seketika menjadi pucat pasi. Tubuhnya buru-buru miring ke samping. Namun sudah terlambat, jarak sedekat itu membuatnya tidak bisa menghindar sama sekali. Terdengar suara peng, seberkas busur emas menyembur dari mulut Han Li menghantam telak bahu wanita itu. Bau hangus segera tercium, wanita itu jatuh dari udara. Sementara itu, sayap di punggung Han Li membentang dan sosoknya hilang dalam suara guntur. Namun tiba-tiba ia muncul lagi di belakang wanita yang sedang jatuh itu dalam kilatan listrik. Sebuah telapak tangan yang diselimuti api biru suram menekan lembut leher wanita itu. Terdengar suara zila, lapisan es biru tebal membekukan seluruh tubuh wanita itu. Wanita berjubah hitam itu hanya merasakan seluruh tubuhnya dingin lalu tidak sadarkan diri lagi. Seluruh orangnya berubah menjadi patung es, jatuh lurus dari udara. Han Li melayang di udara tanpa bergerak, namun tangan lainnya yang sudah siap sejak tadi terangkat, tak terhitung banyaknya busur listrik halus menjulur keluar, sebuah jaring emas menjaring patung es itu di dalamnya. Wajah Han Li memancarkan aura dingin. Cahaya emas pada patung es itu bersinar terang. Di tengah suara retakan, tubuh wanita berjubah hitam itu berubah menjadi titik-titik cahaya es dan menghilang tanpa jejak. Satu-satunya yang tersisa di dalam jaring listrik adalah Nascent Soul kultivator wanita yang berwajah cantik. Wajah Nascent Soul ini pucat pasi. Sepertinya tahu kehebatan petir dewa penolak iblis, wajahnya penuh ketakutan. Mata Han Li berkilat. Ia menggoyangkan busur emas di tangannya, hendak memusnahkan Nascent Soul ini. Namun Nascent Soul wanita berjubah hitam itu tiba-tiba menjerit dengan suara melengking. "Kau tidak boleh membunuhku. Aku adalah pasangan dari ketua sekte Yin Lo dari kerajaan Jin. Jika kau membunuhku, sekte kami pasti tidak akan berhenti memburumu sampai mati." Pasangan ketua sekte Yin Lo. Mendengar ini, Han Li menatap dingin Nascent Soul itu sejenak, lalu tiba-tiba melepaskan jaring listrik di tangannya tanpa suara, berbalik dan pergi. Nascent Soul wanita itu awalnya bengong, lalu sangat gembira dan hendak terbang keluar dari celah itu. Namun hatinya dipenuhi dengan niat jahat tentang bagaimana membalas dendam pada Han Li setelah lolos. Tetapi saat ini, Han Li yang sudah berjarak belasan tombak sedikit memicu segal mantra dalam hatinya. Jaring emas yang tadinya agak longgar, tiba-tiba mengencang, seketika membungkus rapat Nascent Soul wanita itu. Segera setelah itu, busur listrik melompat-lompat dan meledak di tengah suara guntur. Nascent Soul wanita berjubah hitam itu bahkan tidak sempat mengeluarkan suara ratapan, langsung hancur menjadi abu dan asap. Han Li bergumam seolah tak berdaya. "Sudah menghancurkan tubuh fisikmu, masa aku membiarkanmu kembali untuk membalas dendam?" Ia menghela napas panjang, lalu tanpa menoleh terbang menuju kera raksasa. Dari saat wanita itu terbang menyerang hingga Han Li menggunakan petir dewa penolak iblis untuk memusnahkannya, tampaknya rumit, tetapi itu terjadi dalam sekejap mata. Pria tua kurus di kejauhan bukannya tidak ingin pergi menyelamatkan wanita itu. Tepat pada saat wanita itu dalam bahaya, ia mengentakkan kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya emas yang melesat lurus ke arah mereka. Tetapi tepat pada saat itu, tiba-tiba dari sisi lain melesat seberkas cahaya aneh berwarna merah muda, berubah menjadi awan kabut merah muda yang luas, langsung bertabrakan dengan cahaya emas itu. Setelah suara gemuruh,
Awan itu meskipun terpukul hingga bubar, tetapi berhasil menahan cahaya emas dengan susah payah. Cahaya emas meredup, menampakkan sosok pria tua kurus itu. Wajah orang ini sangat pucat membiru, menatap tajam ke arah awan merah muda di seberangnya, matanya berapi-api. Ia sungguh tidak tahu jika ketua sekte Yinluo tahu pasangannya terbunuh, akan semarah apa dia nantinya. Seketika ia mengertakkan gigi karena benci pada Hanli dan orang yang menghalanginya. Dari dalam kabut terdengar tawa lembut yang suram. Kemudian kabut perlahan menghilang, memperlihatkan sosok di dalamnya. Ternyata seorang pemuda tampan dengan aura Yun yang lembut. Itu adalah iblis tua Yunlu dari sekte He. Iblis tua ini terkekeh, melirik Hanli dan berkata, "Rekan Dawis Han, kau menyelamatkanku. Aku juga membantumu sekali. Nanti orang tua ini tidak berhutang apa-apa lagi padamu." Hanli saat ini baru saja memusnahkan wanita berjubah hitam dan sedang terbang mendekat. Mendengar itu, ia berkata datar, "Bisa menyelamatkan rekan Dawis juga hanya kebetulan. Han tidak pernah berpikir meminta balasan apapun dari rekan Dawis. Justru guru dewa bermarga Chu di depan ini sepertinya bukan lawan yang bisa kita atasi berdua. Lagi pula, apakah rekan Dawis benar-benar mengira dia sendirian?" Setelah mengatakan ini, Hanli menyapu pandangannya ke belakang pria tua kurus itu. Terlihat selain orang-orang berjubah hitam yang masih mengendalikan mayat hidup dan mati-matian menghindari pembantaian kera raksasa, para penyihir di seberang sudah menekan maju dalam jumlah besar seperti awan hitam. Bahkan orang seberani iblis tua Yunlu begitu melihat begitu banyak penyihir menyerbu ke arahnya, wajahnya pun berubah. Iblis tua ini berhasil diselamatkan Hanli dengan menggunakan 2 butir manik guntur di bawah hadangan banyak burung api hijau. Tepat ketika Hanli bersiap bergabung dengan iblis tua ini dan memikirkan tindakan selanjutnya, sekte Yinluo malah melepaskan sejumlah besar mayat baju tembaga, dan hasilnya Hanli belum sempat berbuat apa-apa. Tetapi Tihun di dalam kantong binatang roh di pinggangnya segera mulai menggelisah, tampak sangat bersemangat. Karena Hanli sudah memurnikan mutiara jiwa Minghun sepenuhnya, ia tentu saja merasakannya dengan sangat jelas. Ia pun dengan penasaran melepaskannya. Hasilnya, begitu Tihun keluar dari kantong binatang roh, tubuhnya segera membesar drastis, berubah menjadi kera raksasa hitam dan menghisap ci mayat dari mayat-mayat hidup itu dengan gila-gilaan. Ini membuat Hanli juga sangat terkejut. Binatang Tihun bisa memakan jiwa murni dan hantu iblis. Hal ini Hanli sudah tahu, tetapi ternyata juga berpengaruh terhadap mayat hidup yang dimurnikan oleh kultivator. Ini agak di luar dugaan. Entah ini kemampuan bawaan Tihun atau kesaktian aneh yang dimilikinya setelah berevolusi. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Hanli. Namun sekarang menghadapi begitu banyak penyihir yang mengepung, Hanli dan iblis tua Yunlu saling berpandangan. Hati mereka seketika timbul niat ingin mundur. Tetapi binatang Tihun masih mengamuk di tengah kawanan mayat hidup. Meninggalkan binatang ini begitu saja di sini, Hanli tentu saja tidak rela. Ketika Hanli berencana menggunakan mutiara jiwa Minghun untuk mengendalikan Tihun agar mundur diam-diam, tiba-tiba terdengar suara tawa terbahak-bahak dari belakang mereka. Jangan takut. Karena rekan Dawis Han memiliki binatang aneh yang bisa menghadapi mayat-mayat hidup ini, orang-orang ini serahkan saja pada kami untuk dihadapi. Mendengar suaranya, itu adalah suara Long Han. Hati Hanli tergerak. Ia buru-buru menoleh ke belakang, terlihat di kejauhan beberapa puluh tombak, Long Han juga membawa sekelompok kultivator yang sudah tiba di sana, sedang menghentikan cahaya pelarian dan mengamati mereka. Hati Hanli sangat gembira. Pantas saja para penyihir ini tidak segera menyerang mereka. Rupanya mereka juga melihat bala bantuan di belakang dan menyikapinya dengan serius. Long Han melihat penampilan Hanli yang agak berubah menjadi iblis. Matanya berkilat kaget, tetapi segera bersikap seolah tidak melihat apa-apa. Sekarang bukan waktunya untuk bertanya-tanya. Tatapan para kultivator semua tertuju pada penyihir di seberang. Saat ini, di seluruh medan perang, setelah pertarungan sengit, akhirnya beberapa kelompok pertempuran mulai memunculkan pemenang. Kemenangan dan kekalahan terjadi di kedua belah pihak. Secara garis besar, kerugiannya hampir sama. Namun, ini bukan ajang tanding kemampuan. Pihak yang kalah tentu saja sebagian besar kehilangan nyawa. Tetapi pihak yang menang, meskipun kelelahan dan kekuatan sihirnya habis sebagian besar, mereka tetap segera terseret ke dalam pertempuran baru. Long Han tadi telah mengirim kultivator lain ke tempat pertempuran Feng Bing dan wanita bermarga Bai melawan Tianzhong untuk menggantikan pasangan wanita tersebut. Hanya jika suami istri itu bergabung, barulah mereka bisa benar-benar mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Masalah sudah sampai pada tahap ini. Baik Long Han maupun pria tua kurus itu tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Long Han melambaikan tangannya dengan ringan ke arah seberang. Kultivator yang bisa bertahan sampai sekarang dan belum turun tangan, tentu saja adalah kaum elit.
Seketika cahaya spiritual di tubuh para kultivator di belakangnya menyala, berbagai pusaka dikeluarkan, dan mereka menyerang dengan momentum besar. Penyihir di seberang juga bukan orang sembarangan. Mereka juga tidak mau kalah dan mengeluarkan berbagai aura spiritual. Seketika, dua pasukan tempur baru yang terakhir dari pihak kultivator dan penyihir bertabrakan dengan dahsyat. Meskipun di seberang ada tambahan satu guru dewa Nasen Sol tahap akhir, tetapi di sisi ini ada iblis tua Yunlu, Longhan, dan 3 atau 4 kultivator Nasen Sol tahap menengah lainnya, gabungan mereka masih bisa menanganinya dengan susah payah. Hanli awalnya ingin bergabung dalam pengepungan terhadap pria tua kurus itu, tetapi setelah melirik ke arah burung raksasa hijau itu, ekspresinya berubah. 7 kultivator Taizen telah bergabung dengan iblis ganda Yin Yang untuk melawan burung suci Mulan, tetapi hanya dalam waktu singkat mereka kembali berada di bawah angin. Iblis ganda agak mendingan, teknik jalur hantu yang mereka latih sangat aneh. Gabungan Cimayat yang mereka lepaskan menciptakan angin suram masih bisa melindungi diri dengan susah payah di dalam api hijau yang berkobar itu. Namun 7 kultivator Taizen dalam kondisi kekuatan sihir yang terkuras banyak, akhirnya tidak sanggup lagi. Terutama 2 orang tua di antara mereka, yang satu wajahnya merah darah dengan cahaya spiritual yang meredup nyala, yang satu lagi wajahnya seputih kertas, dengan aura putih samar yang kembang kempis di antara mulut dan hidungnya. Ini jelas tanda penggunaan kekuatan spiritual yang berlebihan. Bahkan sepertinya mereka telah menggunakan teknik rahasia terlarang untuk meningkatkan kekuatan. Hanli mengerutkan kening melihat para kultivator yang sedang bertarung hebat di depannya, lalu melirik lagi ke arah wanita bermargale di kejauhan yang menjaga lampu kuno tanpa beranjak selangkah pun. Hanli berkata pelan dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kau awasi binatang Tihun, jangan biarkan terjadi apa-apa padanya. Jika benar-benar berbahaya, tarik saja dia kembali dulu. Ini mutiara Jua Minghun, aku pinjamkan padamu sebentar. Aku akan pergi memusnahkan lampu kuno itu dulu." Kemudian ia mengangkat tangan, melemparkan sebuah manik bulat berwarna hitam kelabu ke belakangnya. Cahaya putih lemah berkedip dan manik itu menghilang seketika. Suara Yin Yue yang khawatir terdengar dari tempat kosong di belakang Hanli. "Baik, Tuan harap lebih berhati-hati. Kesaktian merak itu sungguh tidak kecil." Hanli mengangguk dengan ekspresi biasa, dan setelah melihat tidak ada orang lain di dekatnya yang memperhatikan, sosoknya pun tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Mantra pengolah Qi tanpa nama milik Hanli yang berasal dari ras iblis, mungkin dalam hal penyembunyian bentuk tubuh kalah jauh dibandingkan teknik pelarian bawaan milik Yin Yue. Tetapi dalam hal menahan napas dan menyembunyikan aura, teknik ini sama sekali tidak kalah. Ia menjalankan mantra tanpa nama hingga batas maksimal. Tidak hanya seluruh Qi spiritual di tubuhnya tertahan tanpa bocor sedikit pun, bahkan aura yang dipancarkan tubuhnya sendiri pun dikurung dengan paksa. Sekarang yang harus ia kelabui bukan hanya wanita bermargale, tetapi juga burung suci Mulan yang tingkat kultivasinya tak terukur. Di tempat yang jauh, wanita bermargale melihat pria tua kurus dan yang lainnya juga ditahan oleh Longhan dan kultivator lainnya. Wajahnya samar-samar menunjukkan kecemasan. Meskipun ia masih menjaga lampu kuno dan belum pergi, ia menoleh dan berteriak keras dalam bahasa kuno kepada burung raksasa di sisi lain. Wajahnya menunjukkan sedikit permohonan. Burung iblis yang sedang menyemburkan api hijau itu begitu mendengar kata-kata ini, gerakannya terhenti sejenak. Kemudian lehernya berputar, melirik miring ke arah pertempuran tempat pria tua kurus dan yang lainnya berada, matanya menunjukkan sedikit rasa meremehkan. Ia segera menoleh kembali, menyemburkan lagi beberapa gumpalan api hijau ke bawah dengan ganas, memaksa 7 kultivator Taichin kembali sibuk dan panik. Kemudian ia memekik jering, dan tiba-tiba membentangkan sayap terbang tinggi. Setelah berputar sekali, burung ini mengibaskan bulu merak yang bersinar seperti kaca ke arah pria tua itu. Sejumlah besar bulu hijau rontok dari tubuh burung itu, lalu cahaya berkelip berubah menjadi seratusan burung api hijau berukuran 1 kaki. Ratusan burung api ini tanpa perlu diperintah siapapun, setelah bercicit riuh, membentangkan sayap dan melesat ke arah pria tua kurus dan yang lainnya. Melihat adegan ini, hati wanita bermargale menjadi sangat tenang. Dengan bantuan burung-burung roh jelmaan ini, pihak pria tua itu pasti aman. Kemenangan hanyalah masalah waktu. Tepat ketika pikiran wanita ini baru saja rileks, terdengar dentuman keras yang menggelegar dari pusat medan perang. Wanita bermargale terkejut dan curiga, buru-buru melihat ke sana. Hanli yang baru saja terbang keluar dan sedang mendekati wanita bermargale dengan hati-hati, mendengar suara ini dan juga menoleh dengan agak heran. Terlihat di pusat medan perang, satu lagi duel yang sangat krusial sedang berlangsung. Di sana, formasi 10.000 jiwa yang dikendalikan oleh puluhan murid sekte roh hantu, Ghost Spirit Sect, akhirnya berhenti.
kabut hantu yang dihasilkannya melayang di udara tanpa bergerak. Yang menghalangi di depan kabut hantu itu adalah binatang roh kekosongan, Void Spirit Beast, yang dipadatkan oleh kekuatan gabungan beberapa guru besar Mulan, yaitu manusia batu raksasa yang menjulang tinggi. Raksasa batu yang seperti boneka ini, di bawah komando guru Mulan, telah mengalahkan kultivator Tianan lain yang mengepungnya. Karena tidak ada musuh lain di dekatnya, secara alami ia menghadang murid sekte roh hantu yang bersembunyi di dalam formasi 10.000 jiwa. Dan suara dentuman keras tadi adalah raksasa batu ini yang dipicu oleh penyihir Mulan, menepukkan telapak tangannya ke arah kabut hantu. Belum sampai telapak tangannya tiba, batu-batu tak terhitung jumlahnya sebesar batu gilingan berguling turun dari sela-sela jarinya. Meskipun murid sekte roh hantu di dalam formasi 10.000 jiwa sangat percaya diri pada larangan formasi mereka juga tidak berani menahan batu-batu raksasa ini secara langsung. Seketika mereka bersorak dan mengendalikan kabut hantu untuk menghindar. Namun setelah melesat sejauh puluhan tombak, mereka berhenti lagi. Kini pertarungan antara Tianan dan Mulan sudah sampai pada titik ini. Baik penyihir maupun kultivator sama-sama mengerti bahwa perang ini telah mencapai titik paling krusial. Oleh karena itu, seorang tetua sekte roh hantu yang memimpin formasi 10.000 jiwa hanya berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk menggunakan kartu as formasi ini dengan segala cara. Sebelum manusia batu itu mengejar lagi, dari dalam kabut hantu terdengar suara mantra rendah dari para murid sekte roh hantu. Jeritan yang menyedihkan terdengar dari dalam kabut, dan seberkas cahaya darah melesat ke langit dari kabut tersebut. Kemudian seolah menular, kabut hitam yang suram itu tiba-tiba berubah menjadi merah darah, seiring dengan suara mantra. Dua guru Mulan yang berdiri di bahu manusia batu itu melihat pemandangan ini, mata mereka menunjukkan ekspresi kaget dan curiga. Sesaat kemudian suara mantra berhenti mendadak. Setelah kabut darah bergolak, puluhan cahaya pelarian dengan warna berbeda melesat keluar dari dalam kabut, seperti sedang melarikan diri. Itu adalah para murid sekte roh hantu. Hal ini membuat kedua guru Mulan semakin bingung. Saat ini, kabut darah yang ditinggalkan oleh murid sekte roh hantu menjadi hidup dengan sendirinya. Ia memunculkan tentakel-tentakel dengan berbagai ukuran, mulai menari-nari gila di tempat dan menyusut serta memadat dengan cepat ke tengah. Dan tetua sekte roh hantu yang memimpin formasi 10.000 jiwa itu, setelah terbang sejauh 50 atau 60 tombak, berputar dan berhenti. Ia menoleh melihat situasi kabut darah dengan wajah aneh, berpikir dalam hati. Menghisap begitu banyak darah murni penyihir, ditambah pengorbanan darah sukarela dari seorang wadah. Kali ini seharusnya tidak akan gagal. Tepat ketika tetua sekte roh hantu ini merasa agak gelisah, kabut darah itu telah menyusut lebih dari separuh dan terus menggeliat. Dua penyihir Mulan yang mengendalikan raksasa batu melihat ini, membulatkan tekad. Tidak peduli apapun, mereka memicu manusia batu di bawah kaki mereka untuk menginjak dengan ganas. Tiba-tiba dari tanah bertiup angin suram, berwarna kuning pekat, dingin menusuk tulang, membuat orang hampir tidak bisa melihat apa-apa. Gerakan raksasa batu itu pun melambat, tetapi dalam sekejap kembali normal. Ketika penyihir Mulan mendapatkan kembali penglihatan mereka dan melihat lagi, mereka terkejut menemukan bahwa tempat kabut darah itu dikelilingi oleh gumpalan angin kuning suram, sama sekali tidak bisa melihat situasi di dalamnya sedikit pun. Namun tepat pada saat ini, angin kuning itu dirobek paksa dengan suara zila, lalu sesosok bayangan merah darah melesat keluar dari dalamnya. Dua guru Mulan melihat jelas wajah bayangan itu, wajah mereka berubah dan menarik nafas dingin. Ternyata itu adalah hantu darah, Blood Ghost, yang ganas setinggi belasan tombak. Hantu ganas ini memiliki dua tanduk bengkok di kepala, berekor kuda, dua baris taring berkilauan dan sangat tajam. Lengannya yang setebal pohon raksasa dibungkus lapisan sisik kecil semi-transparan, 10 jari tangannya runcing seperti pisau tajam. Meskipun bagi kultivator biasa, hantu ganas ini sudah merupakan raksasa, jika dibandingkan dengan manusia batu yang tingginya hampir 100 tombak, ia tidak ada apa-apanya. Namun hantu ini sama sekali tidak takut. Begitu muncul, ia mendongak ke langit dan memekik tajam, lalu menatap manusia batu dengan mata dingin. Ia menundukkan kepala sedikit, tubuhnya melesat bagaikan anak panah, seketika sampai di betis manusia batu. Satu cakar hantunya merentangkan ke-5 jari, mencakar dengan ganas ke arah kaki manusia batu. Bongkahan batu besar segera rontok berjatuhan. Dua guru Mulan tentu saja tidak akan membiarkannya terus begitu.
Seketika dua tangan raksasa manusia batu mengekal, memukul ke bawah dengan ganas. Gerakannya ternyata secepat kilat. Hantu darah itu terpukul mundur belasan tombak jauhnya, bahkan separuh kepalanya hilang entah kemana. Namun hantu ini membalikkan badan, berdiri lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Kepalanya yang rusak memancarkan cahaya darah dan pulih seperti sedia kala. Kemudian ia kembali menerjang ke arah manusia batu. Dua guru Mulan yang mengendalikan manusia batu terkejut sekaligus marah. Sambil mengendalikan binatang roh kekosongan di bawah mereka untuk bergulat dengannya, mereka juga melepaskan pusaka mereka sendiri untuk membantu menyerang dari samping. Seketika mereka bertarung sengit. Dan para murid sekte roh hantu yang tadi melarikan diri kini kembali lagi. Tanpa sungkan bergabung dalam barisan pengepungan terhadap manusia batu dan penyihir Mulan. Di sana suara gemuruh tak henti-hentinya, cahaya darah berkilat terus-menerus. Wanita bermargale melihat ini mengerutkan kening, matanya berkilat menatap situasi di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai guru besar Mulan, ia tentu sangat tahu betapa besarnya kekuatan manusia batu ini. Melihat kultivator Tianan memanggil sesosok hantu yang ternyata mampu menahan manusia batu tanpa kalah, ia merasa sedikit terkejut. Namun ia tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Asalkan manusia batu bisa bertahan sebentar lagi, burung suci Mulan yang dipanggilnya bisa memusnahkan beberapa lawan itu. Pada saat itu, kemenangan sudah dipastikan. Wanita ini berpikir demikian lalu melihat burung raksasa di dekatnya. Tampaknya burung iblis ini juga tahu bahwa ini adalah saat yang kritis. Akhirnya ia mengerahkan seluruh chi api, mengubah area seluas 100 tombak menjadi lautan api hijau. Dan burung ini tadi secara tak terduga mengepakkan sayap raksasanya, mematahkan momentum gabungan 7 pria tua dan iblis ganda. Lautan api di bawahnya seketika terbelah menjadi 2, mengurung 2 kelompok orang itu secara terpisah. Kemudian ia menggunakan sebagian kecil perhatian untuk menghadapi iblis ganda dan memusatkan sebagian besar serangannya kepada 7 kultivator Taizen. Hal ini membuat ketujuh tetua sekte Taizen diam-diam mengeluh sengsara. Sewaktu-waktu nyawa mereka bisa melayang. Melihat situasi ini, hati wanita bermargale menjadi lega. Ia menoleh melihat 9 lampu kuno di depannya, melihat minyak lampu di dalamnya masih ada setengah, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Tiba-tiba alis indah wanita ini terangkat, matanya menyipit, dan satu tangannya secepat kilat memetik sekuntum api lampu dari salah satu lampu kuno. Ia menggoyangkannya pelan di tangan, api lampu itu menghilang seketika dalam cahaya hijau. Dan di suatu tempat yang berjarak 30 tombak lebih, cahaya hijau berkilat dan terdengar seruan kaget. Sesosok manusia menampakkan wujudnya, tubuhnya bersinar hijau, terkurung dalam lapisan cahaya hijau yang diubah dari api lampu. Kemudian wanita lebakkan tanpa mengangkat kepala, satu tangannya membentuk segel mantra. Terdengar suara puff. Orang itu terbakar secara spontan dalam cahaya hijau. Hanya sempat menjerit sekali, ia seketika berubah menjadi abu terbang oleh api lampu yang mengerikan itu. Wanita itu tidak pergi melihat dari dekat, melainkan bergumam pelan, ternyata menyembunyikan diri di dekat lampu Yuanming yang menyala, benar-benar cari mati. Baginya, asal tahu bahwa pihak lawan adalah kultivator Tianan, itu sudah cukup. Sejak ia menyalakan lampu kuno tersebut, sudah ada 5 atau 6 kultivator yang mencoba mengincar lampu kuno itu. Bagaimanapun juga, sejak burung raksasa itu dipanggil keluar oleh lampu kuno, 9 lampu kuno itu terus menyala tak padam-padam. Siapapun yang melihatnya pasti tahu ada keanehan di dalamnya. Beberapa kultivator yang percaya diri dengan teknik penyembunyian mereka tentu saja ingin datang memadamkan lampu tersebut. Hasilnya, tidak ada satupun yang lolos, semuanya dimusnahkan oleh wanita ini menggunakan api lampu. Melihat kultivator tak dikenal di depan sana dimusnahkan dengan mudah oleh wanita itu, hatinya tersentak. Sosoknya yang semula terbang perlahan, berhenti tanpa suara. Gumam wanita itu meskipun pelan dan hampir tak terdengar, namun dengan kesadaran spiritual Hanli yang luar biasa, ia masih bisa mendengarnya samar-samar. Hanli menatap lampu kuno tak jauh dari sana, meraba dagunya dan tenggelam dalam pikiran. Tampaknya, lampu kuno itu benar-benar bukan benda sembarangan. Tidak hanya bisa memanggil burung iblis, ternyata juga memiliki kesaktian menghancurkan teknik penyembunyian. Ini menjadi agak merepotkan. Ekspresi Hanli berubah-ubah tak menentu untuk beberapa saat. Alisnya bergerak, tiba-tiba ia mendapat ide. Ia merogoh kantong penyimpanannya dengan satu tangan dan mengeluarkan beberapa benda.
Tatapannya kemudian jatuh pada salah satu kantong binatang roh di pinggangnya. Ia tersenyum tipis. Kewaspadaan wanita bermargale meningkat tajam. Ia duduk bersila di depan lampu kuno. Bayangan teratai di tubuhnya tampak samar-samar. Mata indahnya terus menatap lampu kuno, menghubungkan kesadaran spiritualnya dengan lampu tersebut, merasakan segala pergerakan dalam radius puluhan tombak di sekitarnya. Tiba-tiba di kejauhan 100 tombak, cahaya putih menyala. Belasan kera raksasa yang tinggi besar tiba-tiba muncul. Melihat kemunculan yang begitu terang-terangan, wanita bermargale menatapnya dengan wajah terkejut. Kera-kera raksasa ini setelah muncul tidak mendekat, melainkan berdiri berbaris. Mereka mengangkat kedua tangan. Puluhan pilar cahaya dengan warna berbeda ditembakkan ke arahnya. Teknik boneka. Wanita bermargale tertegun sejenak, lalu segera mengenali asal-usul kera-kera ini. Ia mengerutkan kening, melihat sekeliling dengan hati-hati. Ia tidak menemukan pengendali boneka-boneka ini. Terhadap serangan pilar cahaya ini, wanita bermargale sedikit pun tidak peduli. Ia hanya menjentikkan jarinya dengan santai, bayangan teratai berkedip-kedip, menangkis pilar-pilar cahaya tersebut dengan mudah. Kemudian sosok wanita ini bergerak, memetik lagi sekuntum api lampu dari salah satu lampu kuno. Kali ini, api lampu tidak langsung dilemparkan oleh wanita itu, melainkan ditahan di telapak tangannya, melayang ringan. Wanita bermargale menatap lampu kuno dengan tatapan berkilat, bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan tenang. Hanya sesaat kemudian, ekspresi wanita ini bergerak. Tanpa ragu, ia membuka bibir indahnya, meniupkan seteguk chi spiritual ke arah api lampu di tangannya. Cahaya hijau api lampu bergoyang, lalu secara aneh menghilang dari tangannya tanpa jejak. Wanita bermargale baru menoleh, menatap ke suatu tempat yang berjarak puluhan tombak. Terdengar suara puff pelan, sesosok bayangan manusia muncul terlebih dahulu, lalu bola cahaya hijau tiba-tiba menyelimutinya. Api hijau menyala di tubuh orang itu seiring dengan segel tangan yang dibuat wanita itu. Sudut mulut wanita itu terangkat, menyunggingkan senyum dingin. Namun, senyum wanita itu tiba-tiba membeku. Ah, kenapa sekarang masih belum meleleh? Ia menemukan bahwa orang itu tidak seperti beberapa orang sebelumnya yang seketika menjadi abu, juga tidak ada tanda-tanda meronta sedikit pun. Dalam keterkejutan hatinya, ia buru-buru menajamkan pandangan untuk melihat lebih jelas. Orang ini adalah... Bukan, ini boneka. Sekilas wajah sosok di dalam api hijau itu mirip Hanli. Tetapi ekspresinya kaku, gerakannya patah-patah. Jelas sekali itu adalah orang-orangan palsu. Apalagi ia tampaknya tidak takut pada api hijau. Tidak ada tanda-tanda terbakar sedikit pun. Gawat, wanita itu seketika menyadari sesuatu. Ia buru-buru menoleh ke arah lampu kuno, hendak menempelkan kembali kesadaran spiritualnya pada lampu tersebut. Namun terjadi penundaan sesaat karena hal ini. Di tempat lain yang berjarak 20 tombak lebih, sesosok bayangan manusia muncul dalam kilatan cahaya hijau. Suara guntur rendah terdengar, dan orang itu menghilang lagi dalam kilatan listrik. Wanita bermargale melihat ini, hatinya sangat kaget dan marah. Kedua tangannya membentuk segel secara bersamaan, lalu diangkat dengan kuat, beberapa segel mantra ditembakkan berturut-turut ke arah lampu kuno. Tetapi sudah agak terlambat. Cahaya listrik menyala di samping lampu kuno, dan samar-samar muncul sesosok bayangan manusia di dalamnya. Kemudian, sebuah tangan besar berwarna hitam kemerahan melesat keluar dari cahaya terang itu. Dalam sekali goyang, tangan itu membesar hingga ukuran 1 tombak, mencengkeram salah satu lampu kuno dengan ganas. Wanita bermargale semakin kaget dan marah melihat ini. Bagaimana orang ini bisa mengenali lampu utama? Mana yang asli hanya pengguna teknik yang tahu. Bahkan kultivator Nasen Sol tahap akhir pun tidak bisa melihat keasliannya di dalam. Jaraknya begitu dekat. Tangan besar itu hampir menyentuh lampu kuno bersamaan dengan segel mantra wanita bermargale. Lampu kuno itu memancarkan cahaya hijau terlebih dahulu. Baru saja hendak melakukan perubahan, ia sudah disambar oleh tangan raksasa itu. Dan api lampunya dipadamkan paksa oleh api yin hitam di tangan tersebut. Bersamaan dengan itu, 8 lampu tembaga lainnya bergetar karena resonansi. Cahaya spiritual berkilat, dan api lampu di atasnya satu persatu menghilang. Lampu-lampu kuno ini seketika berubah menjadi gumpalan chi spiritual dan bubar berantakan. Tidak,
Guru wanita pertama dari klan Mulan ini wajahnya pucat pasi tanpa darah melihat pemandangan tersebut. Ia menggertakkan gigi peraknya, mengangkat kedua tangan, dan hamparan bayang menyelimuti tangan hitam besar itu ingin merebut kembali lampu kuno tersebut. Tetapi tangan hitam kemerahan itu sudah memperkirakan hal ini. Begitu berhasil merebut lampu kuno, ia segera melesat mundur tanpa penundaan sedikit pun. Terdengar dengusan dingin dari dalam kilatan listrik, suara guntur kembali terdengar. Tepat ketika tangan hitam kemerahan itu masuk ke dalam bola cahaya, bayangan manusia dan tangan besar itu menghilang bersamaan dengan pas. Saat berikutnya, bayangan manusia itu muncul di samping boneka yang terkurung cahaya hijau. Tangannya sedang memegang lampu kuno tersebut. Itu tak lain adalah Hanli yang menyusup diam-diam saat lawan lengah. "Kau pasti tidak akan bisa kabur." Wanita bermargale melirik panik ke arah burung hijau. Melihat burung suci itu tampaknya belum langsung menghilang. Hatinya sedikit tenang lalu berteriak keras. Segera setelah itu, cahaya hijau memancar di sekujur tubuh wanita itu, berubah menjadi hembusan angin jernih, mengejar langsung ke arah Hanli. Wajah Hanli menggelap, cahaya putih berkilat di tangannya. Lampu kuno itu dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan. Bersamaan dengan itu, sayap angin dan guntur di punggungnya bergerak. Ia menghilang dan muncul di tempat lain yang berjarak puluhan tombak. Dan saat ini, angin jernih penjelmaan wanita itu baru saja sampai di tempat Hanli berdiri sebelumnya. Mata Hanli berkilat, tiba-tiba satu tangannya membentuk segel dan mulutnya memuntahkan satu kata, "Ledak." Boneka di dalam cahaya hijau itu tiba-tiba memuntahkan sebuah manik bulat hijau dari mulutnya, tepat menghantam dinding perisai api hijau. Terdengar suara boom, busur emas dan api hijau saling berjalin, meledak hebat. Tidak hanya meledakkan setengah tubuh boneka itu sendiri, tetapi juga berdampak pada wanita bermargale di dekatnya. Bayangan teratai di tubuh wanita itu memiliki kemampuan melindungi tuan secara otomatis. Meskipun tuannya sedang gelisah dan tidak waspada terhadap serangan ini, kelopak-kelopak teratai berkedip-kedip, menahan serangan ini secara paksa. Tetapi manik guntur yang disembunyikan Hanli di dalam boneka kekuatannya tidak main-main. Meskipun wanita itu lolos dari maut, sosoknya terpukul mundur beberapa tombak jauhnya. Teknik pelarian angin miliknya pun terpatahkan untuk sementara waktu. Hanli menghela nafas. Meskipun merasa agak sayang, ia tanpa ragu membentangkan sayapnya, menghilang lagi dalam sekejap, melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Ketika wanita bermargale kembali berdiri tegak, Hanli sudah kabur jauh lebih dari 100 tombak. Guru wanita Mulan ini menggertakkan gigi hendak mengejar, ketika boneka yang tinggal setengah akibat ledakan di tempat itu tiba-tiba mengeluarkan suara dengungan aneh. Wanita yang baru saja dicurangi setengah mati oleh Hanli ini terkejut dan buru-buru melihat. Terlihat tubuh boneka yang rusak itu memancarkan cahaya hijau terang, lalu seketika terurai dan bubar, berubah menjadi kawanan serangga terbang 3 warna yang membumbung ke angkasa. Hati wanita bermargale tersentak, tetapi ia tidak sempat meladeni serangga-serangga ini. Ia buru-buru memicu teratai putih pelindung tubuh, ingin menerobos paksa.